Halo, welcome back to my channel, Jonathan Setiawan. Hari ini kita mau bikin sayur sambal hijau atau kalau di kampung saya itu sayur bronggong. Untuk bahan-bahannya di sini udah ada kemiri, terasi, bawang putih, jahe, lengkuas, serai, daun salam dan juga kayu manis. Dan untuk seasoningnya nanti di sini udah ada gula merah, ada kecap. Di sini juga ada ebi, asam sekitar 1 ros jari setengah, dan juga ada santan dan juga tahu. Oke, untuk langkah pertama kita akan memotong cabai yang tadi ada di sini. Cabai hijaunya kita potong aja dulu. Untuk potongannya kira-kira 1 ros jari. Kira-kira potongannya segini. Gak usah terlalu besar atau terlalu kecil, biar nanti tetap ada teksturnya pas kita makan. Karena sambal hijau sendiri kan sambal hijau gede, dia gak pedes, jadi kemakan juga nggak terlalu masalah. Dan untuk itu juga nanti biji kita mau buang ya, jadi diginiin dulu sebelumnya. Karena ini sudah saya gini, jadi nggak perlu lagi, baru kita bisa potong. Tujuannya digelindingin gitu biar dia nanti biji yang ada dalamnya lebih gampang dibuang pas nanti kita cuci. Kira-kira seperti ini. Ya, di sini cabai hijaunya udah selesai kita potong. Sekarang kita akan cuci atau bilas cabainya untuk ngebuang biji yang tadi yang ada dalamnya biar nggak terlalu banyak nanti pas kita masak. Oke, kita cuci aja. Pertama kita pindahkan dulu ke piring. Ya, selanjutnya kita akan menggoreng cabai hijau ini dan kita nyalakan apinya. Tujuan dari menggoreng cabai hijau ini untuk mendapatkan warnanya dari si cabai hijau dan juga untuk biar aroma dari cabenya lebih keluar. Dan untuk menggoreng kita bisa pakai api gede, sebentar aja asal dia layu kita bisa angkat langsung. Dan hati-hati karena kita kan habis cuci ini pasti kan cabenya berair, dan kalau dikasih ke minyak dia akan nyiprat-nyiprat, jadi perlahan aja. Ya, di sini minyaknya udah mulai panas, kita bisa masukin cabai hijaunya pelan aja. Dan untuk cabai hijaunya kita goreng sebentar aja, nggak usah lama-lama. Setelah itu minyaknya bisa kita saring lagi karena tentunya pasti masih ada sisa biji yang tadi, walaupun nggak semuanya bisa diambil ya. Kita goreng aja sampai dia agak kecoklatan kayak kebakar sedikit, kita bisa angkat. Layu lah pokoknya. Ya, di sini cabenya aromanya udah mulai keluar dan kira-kira udah seperti ini, sedikit layu. Baiklah, selanjutnya kita akan goreng sedikit lagi baru kita angkat. Kita angkatnya setelah benar-benar agak kecoklatan baru bisa kita angkat. Karena biar tidak mentah juga atau pas dimakan terasa cabai. Dan untuk info ya, cabai hijau ini yang gede dia nggak pedas sama sekali. Jadi kalian yang nggak suka cabai nggak usah khawatir, nih nggak pedas sama sekali. Walaupun aromanya keluar dari gua pas kita goreng, aroma pedasnya keluar, tapi di sini rasanya nggak pedas sih. Ya, kalau udah seperti ini, udah kecoklatan dan layu, kita bisa angkat dan pindahkan ke piring yang udah kita siapin. Hati-hati panas, perlahan aja. Kita saring aja, ambil. Oke, kira-kira warnanya seperti ini. Dan di sini udah agak kecoklatan, layu, dan aroma dari cabenya udah keluar. Kita bisa ke langkah selanjutnya di mana kita akan bikin bumbu halusnya. Ya, selanjutnya kita akan bikin bumbu halusnya. Di sini udah ada jahenya. Kita masukkan dulu jahe. Habis itu bawang putih, nah kita masukkan kemiri. Dan yang terakhir ini kita akan masukkan si terasinya. Untuk terasinya sendiri kira-kira kita pakainya 1 sendok ujung makan. So, kita tambahkan minyak dikit. Kalau misalnya kalian mau pakai air juga bisa, cuman nanti pas ditumisnya pastikan airnya ditumis dulu ya, biar dia
kandungan air yang di bumbu halusnya nggak ada lagi. Jadi pas kita tumis nggak nyiprat gitu. Kita pakai minyak cukup aja, baru kita blender. Oke, kita bisa blender. Oke, di sini kita tambahkan ebi yang tadi kita udah siapin. Dan untuk ebi sendiri itu opsional ya. Kalau misalnya kalian nggak suka ebi, kalian bisa nggak usah pakai. Dan kalau kayak saya tuh pakai karena dia lebih wangi deh. Oke, kira-kira udah jadi. Kita akan mulai menumis seperti ini. Oke, kita akan masuk ke tahap menumis. Let's go. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap menumis. Di sini kita udah siapin wajannya dan kita panasin minyak. Untuk menumis kita pakai minyak dikit aja. Dan kalau misalnya kalian merasa dia keset atau kurang minyak, bisa tambahkan lagi. Kira-kira segini kita panasin. Setelah minyak panas, kita bisa masukkan bumbu putihnya dan juga rempah-rempahnya, biar dia wangi dan aromatik. Nah, kita masukin aja nggak apa-apa. Untuk menumisnya juga kita menggunakan api panas ya, biar dia aromanya keluar. Oke. Kita tumis aja. Dan sambil numis kita bisa masukkan rempah-rempahnya. Di sini udah ada lengkuas yang udah digeprek, kita masukin. Serai kita geprek dulu. Oke, masukin. Ini juga kita geprek. Biar dia aromanya keluar kalau serai. Salam dan juga kayu manis. Satu misalnya sampai dia matang dan wangi. Ya, di sini bumbunya udah mulai wangi. Jadi kira-kira warnanya seperti ini. Kita bisa masukkan air, dan untuk airnya kita menggunakan 700 ml air. Kita masukin aja biar dia nggak gosong. Setelah itu kita tunggu air mendidih, kita tutup. Setelah air mendidih kita bisa masukkan tahunya sampai dia matang. Oke, ratain dulu bentar. Dan kita bisa tutup sekarang, tunggu air mendidih, kita masukin tahu. Iya. Dah. Oke, udah mendidih seperti ini, kita bisa masukkan tahunya dan kita tutup lagi sampai dia matang. Setelah tahu matang, kita bisa masukin cabai hijaunya. Kita ratain lagi dan kita tutup lagi. Oke. Kita tunggu berapa menit kan. Setelah matang, kita bisa masukin cabai hijaunya. Ya, udah mendidih seperti ini, kita bisa buka aja. Berarti untuk tahunya sendiri kisaran 5 menit dia matang. Dan selanjutnya kita akan masukkan gula merahnya, kita potong dikit biar dia lebih gampang matang. Setelah gula merah kita potong-potong, kita bisa masukkan si cabai hijaunya. Tujuan dipotong ini biar dia lebih cepat larut ya di rebusannya. Kalau misalnya masukin satu gede gitu, dia matangnya lebih lama atau larutnya lebih lama. Kita potong aja kecil-kecil ya, atau sedang juga nggak apa-apa. Oke, kita bisa masukin gula merahnya.
Kalau gurame masuk, ratakan dan kita masukin cabai hijau. Kita ratain lagi. Dan kita bisa tutup sebentar lagi, baru kita bisa masukin asam dan seasoning sedikit. Ya, kita udah bisa buka di sini karena cabai tadi kita udah goreng, jadi nggak perlu lama-lama. Di sini kita udah bisa masukkan kecap, garam, cukup aja dulu, kira-kira 1,5 sendok teh. Atau 1 sendok teh nggak apa-apa. Karena kan di sini santannya saya udah pakai yang matang ya, dan dari seasoning juga pakai garam, jadi takutnya keasinan. Ini kita bisa tambahkan oreko. Cukup aja dulu, kalau misal kurang bisa tambah lagi. Dan di sini ada asam. Dan untuk asamnya sendiri kita saring ya, biar dia nggak ngeres di dalam si sayur sambal hijau ini. Dan tambahan, kalau misalnya kalian suka dengan pete, kalian bisa tambahkan pete, dan kalau misalnya nggak suka, nggak apa-apa, nggak usah pakai. Kita ratain aja. Oke, aduk rata. Setelah itu kita bisa tunggu aja. Dan untuk santan sendiri kita masukin terakhir ya, karena kita pakai santan yang udah matang, yang udah direbus sebelumnya. Ya, selanjutnya setelah dia mendidih gini dan semuanya udah matang, kita bisa kecilkan sedikit apinya, dan baru kita bisa masukkan santannya. Tujuannya api kita kecilin karena kan santan itu dia mudah pecah, karena misalnya di api terlalu besar dia akan bentuk ngegumpal seperti itu. Jadi kita pakai api kecil. Setelah api kecil dan simmeringnya udah mulai kayak gini, kita bisa masukkan santan. Dan untuk santannya sendiri saya kira-kira pakai 200 ml ya, 200 sampai 300 ml. Oke, udah. Untuk santan juga misalnya kurang, kalian bisa tambahkan lagi sesuai selera. Karena di sini santannya tadi saya udah bilang udah di seasoning pakai garam, jadi agak sedikit asin, dan untuk seasoningnya juga harus diperhatikan karena takutnya nanti dia keasinan. Oke. Setelah itu kita tunggu sebentar lagi. Iya. Kita tunggu lagi sebentar. Baru kita bisa plating. Ya, ini udah matang ya. Sekarang seperti ini kira-kira bentuknya. Semuanya udah pas, garam, gula, manis, semuanya udah. Sekarang kita akan masuk ke tahap akhir. Seperti biasa kita akan plating. Kita langsung plating aja. Let's go. Ya, ini hasil yang kita buat hari ini, sayur sambal hijau, atau kalau di kampung halaman saya Cirebon itu berongong. Cara pembuatannya mudah bukan? Dan apabila kalian misalnya ada hal-hal yang pengen saya buat lagi, kalian bisa komen di bawah. Misalnya ada kesempatan, saya akan buatkan untuk kalian. Thank you for watching, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you at the next video. Ciao!